Rp1.000 menjadi Rp1. Ini adalah redenominasi, yaitu proses administratif untuk menyederhanakan nominal mata uang tanpa mengubah nilai realnya. Artinya, uang Rp1.000 hari ini nanti mungkin ditulis hanya menjadi Rp1, tetapi daya belinya tetap sama. Nah, pertanyaannya, kenapa harus sekarang? Apakah ini artinya uang kita akan kehilangan nilai? Bayangkan suatu hari kamu pergi ke warung membeli nasi goreng seperti biasa, harga yang biasanya Rp15.000 tiba-tiba tertulis hanya 15 perak. Aneh nggak? Tapi inilah yang mungkin terjadi kalau rencana redominasi rupiah yang diusulkan oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa benar-benar dijalankan. Beberapa waktu yang lalu, publik dibuat heboh setelah muncul kabar bahwa pemerintah berencana menyederhanakan nominal rupiah dengan contoh Rp1.000 menjadi Rp1. Langsung aja banyak yang panik. Apakah ini artinya uang kita akan kehilangan nilai? Apakah ini semacam sanering seperti zaman dulu ketika uang tiba-tiba jadi tidak bernilai? Namun Purbaya menegaskan, ini bukan sanering. Ini adalah redenominasi, yaitu proses administratif untuk menyederhanakan nominal mata uang tanpa mengubah nilai realnya. Artinya, uang Rp1.000 hari ini nanti mungkin ditulis hanya menjadi Rp1, tetapi daya belinya tetap sama. Jadi sederhananya, redenominasi adalah pemangkasan nol pada uang. Dan untuk permudah transaksi, pembukuan dan sistem keuangan digital. Bayangkan, betapa rumitnya sistem keuangan kita hari ini karena banyak nolnya. Semua angka begitu panjang, ada ribuan, jutaan, miliaran, triliunan rupiah. Satu kesalahan nol saja bisa berarti selisihnya miliaran. Redenominasi akan membuat transaksi dan sistem pencatatan jadi lebih efisien. Kalau sekarang gaji kamu Rp10 juta, nanti mungkin akan tertulis hanya Rp10 baru. Namun daya belinya tidak berubah sedikit pun. Wacana redenominasi ini sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Bank Indonesia sudah membahasnya sejak 2010. Di era Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Gubernur Bank Indonesia itu Bapak Darmin Nasution. Bahkan rancangan undang-undang redenominasi ini sudah disiapkan sejak lama. Namun pelaksanaannya selalu tertunda. Alasannya sederhana. Redenominasi hanya bisa dilakukan ketika ekonomi sudah stabil, inflasi rendah, dan masyarakat udah siap secara psikologis. Nah sekarang, di bawah kepemimpinan Bapak Purbaya Yudi Sadewa, isu ini kembali muncul ke permukaan. Ia menyebut redenominasi ini sebagai langkah modernisasi sistem keuangan, bagian dari upaya memperkuat kredibilitas rupiah, sekaligus menandai bahwa ekonomi Indonesia kini cukup matang untuk melakukannya. Nah pertanyaannya, kenapa harus sekarang? Menurut Purbaya, redenominasi ini bisa jadi simbol bahwa rupiah sudah lebih stabil. Setelah melewati pandemi, inflasi global dan juga tekanan ekonomi dunia, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dengan baik. Nilai tukar rupiah cenderung terkendali. Pertumbuhan ekonomi di atas 5% dan tingkat inflasi relatif rendah. Momentum seperti inilah yang ideal untuk melakukan redenominasi. Karena kalau dilakukan saat ekonomi goyah, masyarakat bisa salah paham. Mereka bisa aja mengira bahwa uang mereka dipangkas nilainya, padahal tidak. Jadi redenominasi harus dilakukan di saat kepercayaan terhadap pemerintah dan mata uang sedang tinggi-tingginya. Kalau usulan ini jadi diterapkan, prosesnya tidak bisa langsung dalam semalam. Biasanya transisi berlangsung bertahap, bisa 3-10 tahun. Tahap pertama, pemerintah dan Bank Indonesia akan memperkenalkan dua mata uang yang berlaku bersamaan. Tahap kedua, masyarakat perlahan mulai terbiasa, sistem perbankan dan akuntansi menyesuaikan. ATM, sistem pembayaran digital, aplikasi keuangan semua diperbarui untuk mengenali rupiah baru. Tahap ketiga, rupiah lama secara perlahan ditarik dari peredaran dan hanya rupiah baru yang berlaku penuh.
Kalau dijalankan dengan baik, dampaknya bisa besar. Pertama, transaksi jadi lebih sederhana. Kita tidak lagi melihat harga dengan nol yang panjang seperti 1 juta, 1 miliar, tapi cukup 1.000. Dan ini lebih mudah dibaca, lebih efisien di sistem digital, dan meminimalisir kesalahan hitung. Yang kedua, membangun citra rupiah yang lebih kuat. Negara-negara yang pernah melakukan redenominasi ini seperti Turki, Korea Selatan, dan Rusia melakukannya bukan karena krisis, tapi karena ingin menampilkan wajah baru ekonomi yang modern dan juga stabil. Turki misalnya, pada 2005 memotong 6 nol dari lira mereka. Dan Korea Selatan juga sempat menyiapkan rencana serupa di awal 2000-an. Ketiga, menghemat biaya operasional jangka panjang. Karena pencetakan uang, pembukuan, dan juga transaksi. Karena pencetakan uang, pembukuan, dan transaksi digital jadi lebih efisien. Tapi tentu saja, tidak semua pihak sepakat. Banyak ekonom memperingatkan bahwa redenominasi bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat jika sosialisasinya tidak matang. Kita pernah punya sejarah pahit, Sanering di tahun 60-an ketika nilai uang benar-benar dipotong dan daya beli masyarakat jatuh. Trauma itu masih tertanam di benak sebagian orang tua. Mereka mungkin langsung panik, mengira uang mereka akan berkurang nilainya. Selain itu, biaya implementasi juga besar, mulai dari percetakan uang baru dan pembaruan sistem keuangan hingga edukasi publik. Belum lagi resiko penyesuaian harga yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menaikkan harga secara diam-diam. Dan disinilah peran pemerintah dan Bank Indonesia sangat krusial memastikan komunikasi publik berjalan jelas, konsisten, dan transparan. Menanggapi usulan Purbaya, Bank Indonesia menyambut positif, tapi juga mengingatkan langkah ini harus dilaksanakan dengan hati-hati dan tidak terburu-buru. BI menegaskan bahwa proses redenominasi membutuhkan koordinasi lintas lembaga, termasuk DPR, perbankan, dan pelaku usaha agar tidak menimbulkan gangguan ekonomi. Mereka juga menyoroti aspek psikologis dari masyarakat, karena kalau persepsi publik tidak dikelola dengan baik, bisa muncul kepanikan, penimbunan uang tunai, atau inflasi psikologis. Sebenarnya, redenominasi bukan hanya soal uang, ini soal kepercayaan. Kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi, terhadap kebijakan fiskal, dan terhadap masa depan negara. Redenominasi bukan sekedar menghapus nol, ia adalah cara sebuah bangsa menata ulang persepsi terhadap dirinya sendiri. Menunjukkan bahwa kita telah berkembang dari ekonomi yang rentan menuju sistem yang lebih modern dan juga efisien. Tapi langkah besar selalu datang dengan risiko yang besar. Dan pertanyaannya bukan hanya kapan redenominasi akan dimulai, melainkan apakah kita sudah pada siap. Karena pada akhirnya nilai uang bukan ditentukan oleh berapa banyak nol yang tertulis di atas kertas, tetapi oleh kepercayaan yang kita berikan pada nilai itu sendiri.